A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustadz Somad, apa hukumnya sholat di WC? Kamu mau ngejek saya ya? Saya bilang. Rupanya dia kerja di luar negeri, tempat non muslim. Jadi tidak disediakan tempat sholat. Tapi dia sebagai seorang mukmin beriman, maka di dalam WC itulah dia bentang sajadah, sholat dia di situ. Jadi saya bilang ini darurat tingkat tinggi. Karena daripada kau tak sholat sama sekali, jadi ternyata ada saudara-saudara kita yang mengais rezeki di negeri orang, padahal negeri ini gemah ripah, lojenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa. Tapi dia mesti mencari rezeki jauh dan sholat. Ustadz Somad, apa hukumnya mencuci babi setiap hari? Ada saudara kita kerjanya apa? Nyuci babi, tiap hari nyuci babi. Menangis saya menjawab WA dia itu, kau cari tanah, masukkan ke botol, kau goncang dengan air. Kalau kau mau sholat, kau basuh dulu tanganmu 6 kali pakai air bersih, 1 kali pakai air tanah. Mencari sesuap nasi dengan mencuci babi tiap hari. Di mana negaranya? Tak boleh saya sebut. Sedangkan tak saya sebut aja diusirnya saya dari situ. Ada. Berapa saudara kita yang di sana? 265.000 saudara senegara kita, darahnya darah sama kita, sama-sama seagama dengan kita, mengkais rezeki di sana. Tak bisa. Sampai ketika saya pulang di pesawat, duduk di sebelah saya, menangis dia. Ustaz, tolonglah Ustaz himbau negeri pemerintah kita supaya jangan lagi mengirim begitu susahnya. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Pengaturan. Tidak ada negara miskin di dunia ini. Tidak ada negara miskin. Yang ada adalah negara yang salah menggunakan sumber daya alamnya. Bapak Ibu ada di sini dengan rezeki yang halal, bekerja begitu indah, ada tempat ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Tempat ibadah, mikrofonnya, AC-nya, pengurusnya, maka tinggal datang beribadah. Kalau saudara-saudara kita tadi masuk neraka, masih ada alasan dia. Kenapa kau tak sholat? Tak ada tempat kami sholat. Kenapa kau tak sholat? Aku mencuci babi tiap hari. Tapi pegawai PLN tak ada alasan. Ditanya Allah, kenapa kau tak sholat? Kerja di mana? Di PLN. Masuk, kata Allah. Jadi kenikmatan yang paling indah adalah ketika kita bekerja, sholatnya dijaga, puasanya, PLN ini puasanya aja yang tak dijaga. Sholatnya terjaga, masjid didirikan. Zakatnya terjaga, disalurkan. Dan saya termasuk yang menyalurkan zakatnya. Haji umrohnya, terserahlah yang mau daftar sama saya nanti 2019 Januari. Umroh akbar, insyaAllah. Semuanya terjaga, insyaAllah. Belanjanya terjaga, kitamat, ekonominya. Maka kalau ada orang PLN tak masuk surga, kasihan. InsyaAllah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ketika orang bertakwa itu digiring masuk surga. Masuk surga itu nanti berkelompok-kelompok. Satu kelompok geng PLN masuk surga. Diucapkan salam sama malaikat. Itulah maka diulang 3 kali. Salamun qawlam min rabbir rahim. Apa kata malaikat? Salam, selamat datang. Yang pertama kali masuk tentu general manager dulu. Masuk. Dah, habis itu pegawai, teruslah. Habis itu ketua masjid belakangan. Sama pengurus. Pas di antrian paling akhir ada Ustadz Somad. Ditanya sama malaikat, dari PLN ya? Enggak. Kenapa masuk sini? Aku pernah ceramah sini sekali. Masuk kan? Masya Allah. Jadi rupanya yang masuk ke dalam surga itu adalah pegawai-pegawai yang punya dedikasi dan selama dia bekerja niatnya ibadah. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, nilai ibadah. Kenapa? Karena niat dari rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, mencari rezeki yang halal. Maka insya Allah keberadaan bapak ibu di sini bernilai ibadah. Hanya saja ada ibadah mahdoh, pure, original, murni ibadah. Sholat,
baca Quran, zikir, itu ibadah mahdah. Tapi ada ibadah ghairu mahdah yang tidak pure, bercampur dengan aktivitas. Tapi kalau diniatkan karena Allah, dia pun bernilai ibadah. Saya termasuk bangga terhadap PLN, di mana-mana ceramah saya sampaikan tentang 2 masjid. Kenapa masjid yang lain Ustaz tak sebut? Saya tak ikut. Kita kalau bicara yang kita alami saja, karena ini semua akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, itu akan ditanya di hadapan Allah nanti di akhirat. Pernah kau saksikan? Ya, aku ikut mengantar duit mereka ini sampai ke Sokop, sampai ke suku Talang Mama, dan kabarnya pembangunan tahfiz Quran untuk suku terasing itu nanti pun satu bangunan dibangunkan oleh BSM, Bank Syariah Mandiri, dan satu bangunan tidak lengkap, terserah, tapi ada kontribusi dari sahabat-sahabat. Meninggal kita mati, tetap mengalir pahalanya. Selama masih ada mereka tegak bersyahadat, sholat, berzakat, puasa, baca Quran anak-anak itu di sana, dan bekerja sama dengan UIN Suska. Namanya program UIN Suska Mengajar, USM. Kita yang membangunnya, Bapak Ibu lihat foto, gambar, video kami, tapi anak-anak sana baca Quran, mengalir pahalanya. Anak-anak suku Talang sedang disekolahkan sekarang di depan, di arah Cepron Rumbai, terus nama pesantrennya Darul Muqawah. Disekolahkan di sana. 6 tahun nanti mereka tamat, mereka akan pulang. Ada bapak-bapak, duit banyak, orang kaya, tanah lebar, ngasih duit tak mau. Saya tidak mau kasih duit, anak ini saya sekolahkan aja, gratis, free semua. Nanti setelah tamat, balik dia ke kampung halamannya. Pas saya sedang makan di rumah Pak Gubernur, jumpa rektor sekolah tinggi ilmu kesehatan, Ustaz Somad. Ya, saya lihat video Ustaz di suku pedalaman. Ya, anak-anaknya ada yang bisa sekolah perawat. Ada Pak, kirim 2 orang, gratis sampai tamat. Nanti akan tamat jadi perawat, dia yang akan mengurus ibu-ibu hamil di sana yang melahirkan. Banyak ibu hamil meninggal tak tertolong karena susah melahirkan, karena masih pakai dukun beranak, pakai jin hantu jemalang tanah. Tapi sekarang dengan teknologi canggih, melahirkan begitu mudah. Kebetulan saya baru pulang dari Jakarta, satu lift dengan ibu-ibu bidan, pertemuan di lift. Ibu, acara apa nih? Kami bidan-bidan se-Indonesia. Apa acaranya? Bagaimana mudah melahirkan? Oh, sekarang mudah, Bu. Iya, Pak Ustadz. Bahkan ada program terbaru namanya touchscreen. Lahir langsung. Itu yang ngomong bidan. Nah, katanya lahir. Itulah mudah. Nah, mereka ini akan memberikan kemudahan insya Allah.